percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa tentunya ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tetap beribadah, sekalipun kita tetap online ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami dipelihara, diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu kemarin sampai hari ini. Dan kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa hadir, melimpah berkat dalam kehidupan kami. Sebelum kami masuk, kami mau Tuhan memimpin, Tuhan menghadir di dalam kehidupan kami, di rumah-rumah kami, di rumah-rumah jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan hadir, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Kau hadir di dalamnya. Mengurapi kami, mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, baik yang menyampaikan pujian, penyembahan kepada Tuhan, baik yang akan memainkan musik, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya ibadah kami menjadi ibadah yang penuh berkat, karena kami mau memfokuskan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan kita sudah memasuki bulan yang baru. Mari kita tetap semangat dan setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, kita tinggikan nama Tuhan kita, karena Dia adalah anak domba Allah. Kaulah kekuatan kami Tuhan di saat kami dalam kelemahan. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God,
Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari memuji Tuhan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Here we go. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Mari mengangkat tangan bagi Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab apa? Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Ya, kita masih tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku dan Tuhan adalah kota bentengku. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat sorak-sorai. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Siapa? Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut.
sama-sama katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Baik, tiba saatnya kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan telah membuktikan cintanya kepada kita di kayu salib. Dan saatnya kita membalikan cinta itu kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
Puji Tuhan, saudara kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh iman. Biarlah pujian tetap memberi semangat kepada kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Baik saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami, jadikan hati kami seperti tanah-tanah yang subur. Ketika benih-benih firman Tuhan ditaburkan, maka benih itu akan bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami, untuk kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan, diberkati yang menyampaikan, dan diberkati juga yang mendengarkan, karena firman Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membuka dari Matius pasal 7. Kita akan membaca ayat 15 sampai 29. Tetapi saya akan membaca ayat 21 saja sampai ayat 23. Karena nanti saya tidak mau mengulang ya. Karena saya nanti akan berkhotbah dari ayat 15 ya. Saya akan menerangkan ya, membukakan rahasia surgawi sehingga kita tidak mengulang-ulang ya membaca ayat. Jadi saya akan membaca ayat yang penting, yang utama di dalam perikop ini, yaitu ayat 21 sampai ayat 23. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Demikian pembacaan 3 ayat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan untuk bulan Juni ini, saya beri tema yaitu Kristen sejati atau Kristen palsu. Ya, Kristen sejati atau Kristen palsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kata sejati dan kata palsu adalah kata yang akrab dengan kita sehari-hari. Ya, kita hidup dan diperhadapkan dengan barang-barang di sekitar kita, ya. Ada barang-barang yang sejati, artinya barang asli, ya. Original, ya. Barang asli atau barang palsu, imitasi. Ada tas branded, tapi juga ada tas yang KW 1 sampai KW 5 katanya. Sudah tidak dapat dipungkiri, kita diperhadapkan akan bersikap sejati atau bersikap palsu. Ya. Atau munafik, ya. Saudara, kita seringkali diperhadapkan dengan situasi ini. Mungkin bukan situasi yang terlalu terlalu yang penting, ya. Tetapi kadang-kadang ini juga membuat kita bingung, kita mau bersikap atau berdiri di mana. Saudara, saat kita ditanya ya oleh seseorang, ketika kita mendatangi satu tempat atau ke rumah orang atau jemaat Tuhan, kita ditanya, Pak, apakah sudah makan atau belum? Nah, saudara, pertanyaan sederhana, ya. Apakah kita tahu mungkin dia mau ngajak makan atau tidak, atau hanya sekedar tahu saja? Ya, kita kadang-kadang nggak tahu juga, ya, pertanyaan mereka arahnya kemana. Nah, saudara, kadang kita harus memilih, apakah kita harus bersikap sejati, ya, artinya
Artinya saudara, sikap sejati itu tulen, ya. Artinya murni, saudara. Atau apa? Jujur, ya. Atau kita mau bersikap palsu. Palsu itu apa? Tidak tulen tentunya. Jadi sebaliknya, ya. Kalau tadi sejati itu tulen, kalau palsu itu tidak tulen, saudara, ya. Atau tiruan, imitasi tadi. Atau apa? Gadungan, ya. Curang, ya. Tidak jujur, ya. Sumbang atau fales, atau munafik, ya. Pura-pura tidak sesuai dengan kenyataan. Atau sering dikatakan kita bermuka dua, ya. Nah, saudara, kadang kita ada di posisi mana, ya? Di posisi palsu atau munafik. Dengan mengatakan, saya sudah makan, Bu, Pak, ya. Padahal sesungguhnya kita belum makan, ya. Jawaban kita ini hanya untuk mungkin tujuannya menolak dengan halus. Karena kita punya pemahaman, jangan-jangan kita mau diajak makan, kurang enak, ya. Kita kurang pas nih datangnya. Mungkin jam makan mereka, waduh, masa ikut makan gitu loh, nggak enak kan? Waktu besuk saya kadang-kadang juga begitu. Mungkin kita spontan menjawab ini, tidak direncanakan, ya. Kita ingin jawaban kita ini hanya untuk apa? Menolak secara halus maksudnya loh, ya. Bukan mau berbuat apa-apa. Atau sekedar basa-basi, saudara. Mungkin kita berpikir, mereka kan cuma nanya aja. Jadi kita juga bilang aja, oh saya sudah makan, gitu kan. Tetapi saudara, tetap saja kita diperhadapkan dengan sikap palsu kan. Munafik kan. Kan kita belum makan, ya. Kenapa kita bilang sudah makan? Nah, saudara, demikian juga saudara, di dalam kehidupan rohani kita, di dalam gereja, kita harus hati-hati, ya, dengan pengajar-pengajar yang palsu, ya. Saudara, kita harus hati-hati bahwa di dalam gereja ada orang-orang palsu, saudara, ya. Ada orang percaya, ya. Kita harus menyadari di dalam gereja masa kini ini mungkin sekali, saudara, ada pekerja firman Tuhan yang sikap dan hidupnya sama dengan guru-guru palsu yang mengajarkan firman Tuhan pada zaman Yesus. Saudara, Yesus seringkali berkata, hati-hati, ada nabi-nabi palsu, ada mesias-mesias palsu, ada guru-guru palsu. Saudara, kita juga harus hati-hati dengan pengajar palsu. Kita harus hati-hati dengan guru-guru palsu, ya. Saudara, Yesus mengingatkan bahwa tidak semua orang, ya, yang mengaku percaya, sungguh-sungguh percaya, saudara. Mengakunya percaya, ya. Tapi belum tentu sungguh-sungguh percaya, saudara. Demikian juga, saudara, tidak semua penulis Kristen yang membuat banyak buku Kristen. Atau utusan gereja. Atau gembala sidang, ya. Para penginjil, pengajar, guru-guru Injil, majelis, penatua, dan pekerja-pekerja gereja benar-benar yang menjadi hamba Tuhan, saudara. Ya. Saudara, secara lahiriah para rohaniwan ini tampak benar di mata orang, ya. Itu loh yang disebutkan oleh Yesus. Tetapi sebenarnya mereka sedang menyamar seperti domba, saudara. Mungkin saja mereka melandaskan berita mereka atas firman Tuhan. Dasarnya firman Tuhan, saudara. Pakai Alkitab, ngomongnya juga tentang firman Tuhan, ya. Bahkan menyatakan standar yang tinggi, standar yang benar, saudara. Sepertinya sangat memperhatikan pekerjaan Tuhan, ya. Memperhatikan perhatian besar, saudara, kepada keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang, ya. Mengaku bahwa mengasihi banyak orang.
Saya menginjil karena saya mengasihi banyak orang. Mungkin tampangnya juga saudara atau tampaknya saudara sebagai hamba Tuhan sungguh-sungguh, ya. Bahkan mungkin dilihat seperti pemimpin rohani yang patut dihargai. Karena apa? Sepertinya ini diurapi oleh Roh Kudus, saudara. Bahkan tidak sedikit saudara yang berhasil, ya, dan banyak orang yang mengikut mereka. Sudah ada gereja-gereja yang begitu banyak pengunjungnya, pengikutnya banyak. So, namun sesungguhnya mereka adalah pekerja curang yang menyamar sebagai hamba Tuhan. Sudah tidak usah heran, ya. Iblis pun menyamar menjadi malaikat terang, saudara. Jadi tidak heran jika pelayan-pelayannya juga menyamar menjadi pelayan Tuhan. Ya. Tapi ingat saudara, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudara, oleh sebab itu saudara, kita harus memahami. Kita harus tahu saudara, ya. Bagaimana kita membedakan kepalsuan mereka. Saudara, firman Tuhan mengatakan dari buahnya lah menunjukkan kepalsuan. Ya. Saudara, dikatakan, kalau tadi di dalam ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, di ayat yang ke-15. Ya. Tetapi di ayat yang ke-16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya. Matius 7 ayat 16. Jadi saudara, sekalipun orang-orang ini seperti guru-guru palsu dan orang-orang Farisi pada zaman Yesus, di dalam kehidupan sehari-hari tidak nampak kepada umum, secara umum gitu loh. Kehidupan mereka seperti di balik pintu yang dikunci, ya. Padahal mereka dipenuhi oleh hawa nafsu kerakusan. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya. Di dalam Matius 23 ayat 25. Mereka disebut penuh kepalsuan dan kemunafikan. Bahkan dikatakan apa saudara di dalam Matius 23 ayat 28 itu mereka seperti kuburan yang dilabur oleh putih, kelihatannya bersih, bagus, dah. Tapi justru di dalamnya ada tulang belulang, ada kotoran, ada keserakahan, ada kemunafikan, ya. Dikatakan bahwa mereka mengikuti hawa nafsu, kerakusan, dan kegemaran memusatkan pada diri sendiri. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, memang saudara, mereka memang cerdik, ya. Menyembunyikan kepalsuan mereka yang dibungkus oleh perbuatan baik, ya. Seolah-olah itulah wajah asli mereka. Tetapi sesungguhnya itu hanyalah kedok semata-mata, saudara. Saudara, kalau mata jasmani tidak akan mampu melihat penyamaran mereka. Maka itu saudara, kenapa saya seringkali bilang, mari baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan membongkar kedok mereka. Ya kan? Firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana ciri-ciri orang yang berkedok, yang menyamar, guru-guru palsu itu. Jadi saudara, kalau secara mata jasmani nih, orang yang gak mau belajar firman Tuhan, saudara, kita gak tahu, oh kita mengeluh-elukan, kita memuji mereka sebagai guru yang hebat, saudara. Namun saudara, siapa yang memiliki mata rohani, itu akan menyatakan semuanya itu. Jadi sudah hati-hati dengan guru-guru palsu dan para pengajar palsu. Sebab mereka akan menyeret banyak orang untuk mengikuti mereka. Sebab itu saudara, kenalilah mereka. Melalui apa? Melalui hidup di dalam firman-Nya. Yang akan mengajarkan kita untuk dapat membedakan guru-guru kebenaran dan guru-guru palsu, saudara. Melalui buah-buahnya, saudara, Rasul Paulus menerangkan kepada kita, menasihatkan
kepada kita supaya kita waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran firman Tuhan. Ya. Sebab mereka akan menimbulkan perpecahan dan godaan, saudara. Kenapa, saudara? Sebab mereka tidak melayani Kristus. Sesungguhnya mereka hanya melayani perut mereka sendiri. Dan kata-kata mereka itu yang dengan kata-kata yang muluk, saudara. Yang muluk-muluk, yang indah-indah. Dengan bahasa yang manis-manis. Saudara, kalau orang menipu itu nggak pernah ngomongnya yang jujur ya. Kamu kurang bagus itu. Enggak, oh kamu cantik, kamu bagus. Itu mau menipu, sudah hati-hati. Ya, firman Tuhan dalam Amsal, dalam Mazmur katakan, ya jangan suka dengan pujian. Kadang-kadang pujian itu mau menjatuhkan kita ya. Tapi lebih bagus dengan kritikan, malah kritikan yang tentunya yang membangun ya. Yang tujuannya baik. Saudara, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka orang-orang yang tidak hidup dalam iman, saudara. Yang tidak bisa membedakan kebenaran dan kejahatan, saudara. Nah ini hati-hati ya. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Roma 16 ya, saya mau bacakan buat saudara supaya saudara lebih ini ya, lebih jelas ya. Itu bukan perkataan saya ya. Tapi Roma mengatakan, Roma di 16 saudara, mengatakan seperti itu. Roma 16 ayat 17 sampai 18 demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita. Tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Saudara, kata tulus hatinya itu orang-orang yang polos sebenarnya. Ini bahasa aslinya begitu. Bukan tulus hatinya orang yang baik. Tapi yang polos, orang yang cenderung bisa ketipu, ya. Orang yang polos, saudara, yang bisa ketipu itu. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, maka itu saudara hati-hati dengan guru-guru palsu. Yang kedua, saudara, kita juga harus hati-hati ada Kristen sejati dan Kristen palsu. Ini yang menjadi tema kita, ya. Kristen sejati atau Kristen palsu. Jadi kita juga harus hati-hati dengan Kristen sejati dan Kristen palsu. Bagaimana ciri-ciri Kristen sejati, saudara? Dikatakan ayat ke-17 tadi, ya, di dalam Matius 7 ayat 17 saya belum baca. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi, saudara, melalui perbuatan mereka, kita akan melihat ciri-ciri mereka. Ya, ciri-ciri Kristen sejati yaitu mereka hidup seperti yang Yesus lakukan. Apa yang dilakukan oleh Yesus, dipikirkan Yesus, diperkatakan dan dikerjakan oleh Yesus, itu juga yang dipikirkan, yang diperkatakan dan dilakukan dan dikerjakan oleh Kristen sejati. Jadi fokus orang Kristen sejati itu di dalam kekekalan, bukan di dalam kehidupan yang sekarang ini. Maka itu ya disebut pelaku firman. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan supaya kita hidup di dalam iman dan kerohanian yang benar. Dan mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh firman Tuhan dan dalam bimbingan Roh Kudus. Bukan oleh keinginan daging kita, saudara. Ya. Jadi Kristen sejati itu selalu menghasilkan buah yang baik. Ya kan? Pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Jadi menjadi berkat rohani dan saluran berkat rohani bagi banyak orang. Hidup mereka itu selalu mengutamakan keselamatan orang lain. Lebih penting daripada kepentingannya sendiri. Ya, orang Kristen sejati itu rela berkorban.
Ia mengasihi jiwa-jiwa. Dan menjadi Kristen sejati tidak otomatis, saudara, saat kita percaya Tuhan. Menjadi sejati adalah perjuangan terus-menerus. Kita harus selalu membangun iman kita. Di dalam iman, membangun rohani kita di dalam iman. Selalu antusias untuk belajar dan cinta akan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang mampu mengubah hidup kita. Agar hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Dan giat selalu melayaninya. Dan membawa jiwa-jiwa baru bagi Kristus supaya mereka diselamatkan. Haleluya. Nah saudara, berbeda dengan ciri-ciri Kristen yang palsu. Ya, ciri-ciri Kristen palsu ya dikatakan oleh firman Tuhan. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 19 dan 20. Saudara, berbeda dengan Kristen palsu, mereka adalah orang-orang yang menentang firman sebenarnya. Sekalipun mereka beribadah dan menyatakan diri sebagai orang percaya. Namun perilaku mereka, perbuatan mereka sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka orang percaya, saudara. Mereka adalah sebenarnya pemalsu firman, ya. Apa yang diperkatakan dan dilakukan sepertinya menurut firman. Namun sesungguhnya mereka itu bertentangan sama sekali dengan firman Tuhan. Mereka adalah penipu firman Tuhan, ya. Melakukan hal-hal rohani tanpa roh. Seperti bangsa Yahudi pada umumnya, pada zaman Yesus itu. Dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sehingga ibadah mereka, ibadah yang semu dan ibadah yang mati. Karena tanpa roh, saudara. Oleh sebab itu mereka tidak dapat membedakan mana aturan manusia dan firman Tuhan. Ya. Saudara, mereka hanya mencintai dirinya sendiri. Ya. Mereka hanya mencintai dirinya sendiri. Mereka egois, saudara. Mereka menjadi hamba uang. Jadi uang adalah hal yang utama di dalam kehidupan mereka. Mereka gemar membual. Membual itu beda dengan membohong, ya. Mirip, saudara. Tapi membual lebih ngeri lagi, saudara. Jadi mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada gitu loh. Ya, kalau membohong bisa aja betul, tapi seperti gini, saya tadi udah makan gitu, padahal belum makan, ya. Itu kan nyata, ya. Maksudnya nyata dalam pengertian. Kalau membual enggak, saudara. Saya sebenarnya pernah bikin pesawat gitu loh. Lah boro-boro bikin pesawat, sekolah aja enggak. Jadi itu membual itu sesuatu yang sebenarnya nggak pernah ada, ya. Mereka menyombongkan diri, gemar memfitnah, suka memberontak, tidak tahu berterima kasih, cepat melupakan kebaikan orang, saudara, ya. Tidak memperdulikan kerohanian, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, gemar menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, kesukaan mereka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti firman Allah. Jadi secara lahiriah, saudara, mereka ngaku bahwa mereka adalah orang Kristen. Tetapi hakikatnya memungkiri firman Tuhan. Itulah orang Kristen akhir zaman. Kalau saudara baca di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 5, apa yang saya uraikan itu saya ambil dari sini. Jadi bukan perkataan saya, saudara. Jadi orang Kristen palsu itu seperti ini terjebak oleh rutinitas agamawi, saudara. Jadi melakukan kegiatan agamawi namun tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Malah semakin jahat. Dan hal ini hanya akan menjerumuskan mereka
ke dalam kematian rohani. Saudara, kalau kita menyadari bahwa kita mungkin sedang di posisi ini, baiklah kita bertobat ya, agar engkau diselamatkan Tuhan. Karena masih ada waktu dan kesempatan untuk bertobat. Terimalah Yesus Kristus dan firman-Nya, kebenarannya dengan penuh iman dan kesungguhan hati kita. Yang terakhir, saudara, yang ketiga dikatakan, kerajaan sorga itu hanya bagi yang sejati. Matius 7 ayat 21 sampai 23 tadi saya sudah bacakan, tapi saya ingin bacakan lagi kepada saudara bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa kerajaan sorga itu hanya bagi hamba Tuhan yang sejati. Ya. Jadi saudara, Yesus mengajarkan kita harus melaksanakan kehendak Bapa atau melakukan yang sesuai dengan firman-Nya. Merupakan satu syarat memasuki kerajaan sorga. Saudara bisa baca nanti di dalam Matius pasal 7 tadi ayat 22 sampai 27. Tetapi saudara, sekalipun demikian bukan berarti kita dapat memperoleh keselamatan oleh usaha kita. Ya, karena usaha kita melakukan firman Tuhan, maka kita masuk sorga. Karena keselamatan yang kita terima itu anugerahnya. Ya, ketika dia memberi pengampunan kepada kita oleh karyanya di kayu salib. Kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya, maka kita diselamatkan. Namun, melakukan firman-Nya dan kehendaknya berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Dan kepada kehendak Allah. Jadi orang yang percaya sejati, orang Kristen sejati, pasti suka melakukan kehendak dan firman-Nya. Saudara, kalau kita pikir-pikir, siapa sih yang paling banyak menyerukan nama Tuhan? Bukankah mereka pendeta-pendeta ya, Tuhan-Tuhan gitu kan? Siapa sih yang bernubuat? Ya, hamba-hamba Tuhan dan pendeta kan? Siapa sih yang mengusir setan? Ya, hamba-hamba Tuhan kan? Siapa sih yang mengadakan banyak mujizat? Ya, hamba-hamba Tuhan kan? Mereka kan yang mengaku bahwa mereka pendeta, hamba Tuhan ya. Tetapi saudara, saya mau sampaikan kepada saudara hari ini. Tuhan Yesus dengan jelas, dengan tegas mengatakan ada banyak orang di dalam gereja yang melayani dan memakai namanya, dan banyak yang percaya kepada mereka hamba Tuhan. Tetapi sesungguhnya Kristus tidak mengenal mereka. Wah, ngeri ya. Ngomong tentang Tuhan, khotbah tentang Tuhan, pakai dasar firman Tuhan, tapi kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau, enyah engkau daripadaku. Orang yang pembuat kejahatan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, demikian juga tidak sedikit ya. Zaman sekarang ada banyak guru-guru dan pekerja-pekerja palsu yang mengaku sebagai hamba Tuhan dan pendeta, namun dalam prakteknya tidak sesuai kehidupan mereka. Mereka melayani mendasari dengan menilai status dan strata sosial. Ya, ada banyak pendeta, saudara, tidak mau melayani orang-orang yang sederhana. Mereka memilih orang yang, mereka hanya mendatangi orang-orang yang berduit, orang-orang yang suka nyumbang, yang suka memberi ini itu. Saudara. Berkali-kali saya mengingatkan kepada hamba-hamba Tuhan saya, bahkan itu mengingatkan kepada diri saya sendiri, supaya saya jangan seperti itu, ya. Hanya mau melayani orang yang kaya, yang baik, ya.
itu saudara mengukurnya menurut kehendak kita. Ya. Dan hanya demi kepentingan mereka, saudara. Kepentingan kita. Oleh sebab itu, saudara, agar dapat lolos kita dari kesesatan pada akhir zaman ini, para hamba-hamba Tuhan ini kita harus mengabdi, ya. Ini juga kepada saya sendiri. Kita harus mengabdi secara taat, secara total kepada kebenaran yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Saudara, kalau ada orang yang seperti ini, hamba-hamba Tuhan seperti ini, mari bertobat, ya. Jangan sampai ditolak masuk dalam kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah hanya bagi mereka yang melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kerajaan sorga hanya bagi orang Kristen sejati. Dikatakan di ayat yang ke-24, saudara, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Saudara, orang Kristen sejati harus sungguh-sungguh mengenal Kristus secara pribadi. Agar memiliki sosok teladan. Jangan saudara kita punya sosok teladan itu ke pendeta, ya ke hamba Tuhan. Tapi sosok teladan kita, karena hamba Tuhan juga harus punya sosok teladan, yaitu siapa? Kristus, saudara. Jemaat juga pada Kristus. Jangan dibalik, saudara. Pendeta aja sosok teladannya kepada Kristus, malah jemaat kepada pendeta. Jangan. Ya, kita harus memiliki sosok teladan, yaitu Yesus, saudara. Sehingga kita mampu menjadi serupa dengannya. Bagaimana kita akan menyerupainya bila kita tidak mengenal sungguh-sungguh secara pribadi. Saudara, Kristus senantiasa taat melakukan kehendak Bapaknya. Dan melakukan dengan setia. Ia taat sampai mati di kayu salib. Bapa di sorga juga ingin kita mengikuti jejak Kristus yang selalu taat melakukan kehendak Bapa. Dan ini membuktikan sebagai orang yang percaya kepadanya, orang percaya yang sejati. Sudah ingat, ketidaktaatan telah menjerumuskan kita ke dalam dosa dan penghukuman. Namun, ketaatan Kristus telah menyelamatkan kita dari murka Allah. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini yang akan membawa kita ke dalam penghukumannya. Kerajaan sorga hanya bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Kesimpulan daripada firman Tuhan minggu hari ini, saudara. Tujuan hidup kita bukan tinggal selamanya di dunia ini. Di dunia ini kita hanya sementara. Di sini kita sedang mengembara. Bapa di surga tidak pernah mempersiapkan saudara untuk tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Bapa di surga rindu kita semua memasuki kerajaannya. Hidup selama-lamanya bersamanya. Jadi tidak ada jalan lain, saudara. Kita harus beriman sungguh-sungguh kepadanya. Dan membuktikan iman sejati kita itu dengan menjadi Kristen yang sejati, yang melakukan sesuai kehendaknya di dalam setiap perilaku hidup kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sungguh luar biasa. Kami sungguh diberkati. Kami diteguhkan oleh firman Tuhan. Sehingga kami benar-benar menikmati berkat-Mu. Ajar kami menjadi orang Kristen yang sejati. Supaya kerajaan Allah menjadi tujuan utama kami. Sungguh-sungguh bukan hanya sebagai pengharapan. Tetapi menjadi kenyataan. Karena kami
selalu melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Diberkati yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, orang-orang yang membangun rumah di atas batu akan tetap teguh sampai pada akhirnya. Firman-Mu adalah dasar yang kuat di mana kami mau membangun iman kami. Karena firman-Mu adalah kebenaran itu sendiri. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Mari saudara kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita datang kepada Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Hamba-Mu menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat perjamuan kudus tercurah di atas roti dan anggur ini. Dalam nama Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukan kacauan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari saudara persiapkan roti dan anggur saudara. Dan mari pegang roti di atas tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan di atas tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman, mari kita minum anggur di dalam cawan ini. Dalam nama Yesus. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami bersyukur kami boleh memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Melalui ketaatan-Mu lah Tuhan. Melalui melakukan kehendak Bapa-Mu lah. Maka kami diselamatkan oleh Tuhan. Dosa-dosa kami diselamatkan oleh Tuhan. Karena Engkau menebus seluruh dosa kami. Melalui kematian Tuhan di atas kayu salib. Dan Engkau bangkit pada hari ketiga. Untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan satu saat kelak ketika kami dipanggil pulang oleh Tuhan. Maka kami akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Biarlah kami tidak melupakan kebaikan Tuhan. Tetapi melalui peristiwa ini kami selalu mengikat Tuhan. Dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Hidup di dalam ketaatan-Mu Tuhan. Melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan saja menjadi orang-orang yang percaya. Tetapi kami menjadi orang-orang yang percaya sejati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat orang yang sakit disembuhkan. Tuhan pulihkan. Orang yang susah Tuhan hibur. Orang yang ragu-ragu Tuhan teguhkan imannya. Orang yang goyah Tuhan teguhkan imannya. Dan Tuhan setiap pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Engkaulah Tuhan sumber segala pertolongan kami. Engkau yang melepaskan kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang membuka jalan dan solusi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana saudara? Saudara diberkati melalui pujian? Saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan disampaikan? Pasti ya, seluruh rangkaian ibadah kita memberkati kita hari ini. Saudara, saya mau ingatkan kembali kepada saudara. Bagi saudara yang belum bergabung dengan sebuah gereja, bagi saudara bahkan mungkin yang belum percaya Tuhan, tetapi saudara tergerak hati mendengar kebenaran firman Tuhan, mari bergabung dengan kami, dengan GGP Elohim Cicurug, yang setiap minggu akan menayangkan pujian dan berkat firman Tuhan yang akan disampaikan setiap jam 7.15. Mari saudara, melalui tayangan-tayangan yang disampaikan, saudara pasti akan diberkati. Saudara akan menerima berkat-berkat. Saudara akan mengenal kebenaran firman Tuhan. Bagi jemaat Tuhan, mari tetap setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Mari kita membangun iman sehingga hidup kita selalu ada di dalam kasih Tuhan. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saudara, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami boleh beribadah kepada Tuhan pada minggu hari ini. Dan kami boleh menerima berkat Tuhan melalui pujian. Bahkan kebenaran firman Tuhan membangun iman kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya berkat Allah tercurah bagi kehidupan kami. Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami, memberkati usaha kami, apapun yang kami kerjakan berkenan diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan menjamah. Engkau melawat satu persatu, dimanapun kami berada. Tangan-Mu yang berlubang paku, bilur-bilur Tuhan di kayu salib, menyembuhkan, memulihkan kami. Terima kasih Bapak. Setiap pergumulan kami bawa kepada Tuhan. Baik pergumulan rumah tangga kami, usaha kami, ekonomi kami, bahkan pembangunan yang kami sedang kerjakan. Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Seperti Tuhan menghantar kami tiba dengan selamat, Tuhan juga akan menghantar kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Saudaraku yang kekasih, marilah arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah kuliahmu dan studimu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan yang terus-menerus, kekuatan yang senantiasa melimpah di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great is our God. How great is our God.
selamat hari Minggu, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.